kita, yaitu cerita Ramayana dan Mahabharata. Nah, cerita ini akhirnya terus berkembang hingga sampai saat ini menjadi salah satu yang menjadi ikon dari Hindu, dari agama Hindu. Kemudian ada selanjutnya adalah pengaruh budaya. Setelah pengaruh Hindu apa? Ya, Buddha. Budaya Buddha ini datang dibawa oleh para pendeta dan pelajar. Kalau tadi kan Hindu dibawa oleh pendeta sama pedagang. Kalau yang Buddha ini dibawa oleh pendeta dan pelajar. Nah, kalau budaya Hindu ada Candi Prambanan. Di budaya Buddha ada Candi apa? Ada yang bisa tebak? Candi apa? Candi Borobudur. Iya. Pernah dengar kan? Oke, Candi Borobudur. Nah, candi ini adalah salah satu keajaiban di dunia yang sampai saat ini terkenal di dunia. Orang-orang luar negeri tahu akan Candi Borobudur ini. Selanjutnya, budaya Buddha ini dikenal dengan sebuah ajaran yang terkenal pada masa itu. Ajarannya yaitu apa ajarannya? Hidup sederhana dan tidak ya, ini adalah sebuah kalimat atau ajaran yang paling dikenal pada masa itu bagi budaya Buddha. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh budaya Islam. Nah, Islam ini adalah yang paling terakhir dari Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Ini masuk pada abad sekitar ke-13. Sekarang abad berapa? Ada 21. Udah berapa lama itu berarti? Oke, sekarang nah, masuknya budaya Islam ini melalui perdagangan. Ya, melalui perdagangan. Perdagangan, pernikahan, kemudian pendidikan, dan seni. Nah, ada beberapa cara masuknya Islam ke negara kita. Yang pertama melalui perdagangan. Tadi kan orang-orang luar negeri itu datang ke negara kita untuk berdagang. Nah, ada yang beragama Muslim, misalnya yang dari Arab, yang dari Gujarat ataupun dari Persia. Nah, mereka datang
Islam ini mudah diterima oleh penduduk lokal kita? Ada yang tahu? Oke. Yang pertama itu karena Islam masuk dengan cara damai, tidak memaksa. Jadi ketika mereka masuk ke negara kita, tidak ada paksaan untuk menerima agama Islam. Mereka datang dengan sendirinya secara damai, tidak memaksa. Kemudian apalagi ajarannya mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bagaimana mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berdoa, jangan berdoa sebelum makan, ada doanya kan sebelum belajar, sebelum masuk juga kan ada harus mengucap salam. Nah, karena itu mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apalagi Bu? Ada peran penyebaran jujur dan berperilaku baik hingga masyarakat simpati. Nah, para pedagang yang datang ke negara kita ini memiliki sikap jujur, dan sehingga masyarakat lokal kita memiliki empati untuk menerima penyebaran agama Islam tersebut. Cara dan pengaruh budaya Hindu-Buddha serta Islam. Ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu kita mau buat kuis. Yang bisa menjawab ada hadiahnya. Tapi cuma 3 orang. Kita mulai? Oke. Salah satu candi di negara kita, sebuah peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Buddha. Candi apa namanya? Candi Pringatan. Baik. Iya, Borobudur. Iya, pertama ya. Oke, tepuk tangan. Iya. Cerita Ramayana dan Mahabharata adalah salah satu cerita yang dibawakan oleh para pendeta ataupun pedagang dari India. Nah, cerita Ramayana dan Mahabharata ini berasal dari budaya
ini pembelajaran kita tentang tema apa tadi?